Halo kawan-kawan, pada video kali ini saya ingin share tentang Anda tentang bagaimana caranya ya kalau di sebelumnya tuh naikin omset, sekarang naikin profit. Sekali lagi gimana caranya naikin profit ataupun keuntungan ya. Dua hal yang berbeda, sekali lagi dua hal yang berbeda. Omset, profit, cash. Omset, profit, cash. Orang yang omsetnya besar belum tentu profitnya besar. Sekali lagi, omsetnya besar belum tentu profitnya besar. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dia main di industri yang memang HPP-nya tinggi atau mungkin banting-bantingan harga dan segala macam. Atau mungkin marginnya terlalu tipis. Gitu. Omsetnya 50 miliar setahun ya. Profitnya dikit gitu ya. Tetot gitu ya. Segitulah. Nah, tugas kita adalah sekarang sebagai business owner harus memikirkan gimana caranya setelah omsetnya tinggi ya, profitnya tinggi, juga cash-nya tinggi. Nah, tentu sebelum ngomongin masalah cash, kita harus mikir dulu nih, setelah omsetnya tinggi, nah gimana caranya profitnya juga tinggi, ya. Baru nanti mikirin gimana caranya cash-nya tinggi. Dan saya bersyukur kawan-kawan semua, hampir semua perusahaan saya, cash profit dan omsetnya, alhamdulillah izinallah qadarullah sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena kami paham ilmu ini, gitu loh. Kami tidak akan terjun dalam industri bisnis ataupun perusahaan yang memang cash-nya terlalu rendah, dalam artian cash gap-nya tinggi, kasih titip-titip barang ke orang lain, konsinyasi dan segala macam, kasih piutang dan segala macam, adanya piutang, adanya hutang orang lain ke kita, gitu ya. Cash gap-nya tinggi, terlalu tinggi, ya. Kita juga duitnya nggak ada di situ, cash flow-nya jelek, gitu ya. Gak mau main di industri kayak begitu. Profitnya tinggi, kenapa begitu? Kita nyari yang HPP-nya sangat rendah, gitu ya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada HPP, gitu ya. Pokoknya hanya bermain di industri yang main ininya bagus lah. Ininya bintang gitu ya, ininya bintang, ininya bintang. Kalau sebenarnya kawan-kawan, cara naikin omset, cara naikin profit sederhana. Rumusnya sederhana, profit sama dengan sales dikurangi cost. Benar gak? Ya benar lah, gitu doang kan. Artinya apa? Kalau profitnya pengen naik, salesnya dinaikin, cost-nya diturunin, selesai. Anak TK juga bisa kali gitu ya. Profitnya tinggi, salesnya naikin, omsetnya naikin, cost-nya turunin. Bagaimana cara naikin sales? Ayo, pertanyaan saya. Masih ingat gak jawabannya apa? Ingat ya, ada yang namanya prospek, ada yang namanya presentasi closing, ada yang namanya FVG sales, ada yang namanya repeat order, cara naikin sales. Nanti cost-cost itu terbagi menjadi dua. Ada cost yang sifatnya tuh HPP, ada yang namanya expand. Ingat gak rumus ini? Atau Anda nggak tahu rumusnya? Nah ini, perhatikan. Jadi sebenarnya, nah ini rumusnya profit itu gimana rumusnya? Nah ini rumusnya ini udah. Sales gede, kurangi cost. Salesnya gedein, costnya kecilin. Kalau saya detailkan, nah ini di sini aja deh ya. Saya detailkan. Nah, kita kebayang, nah kan? Ini cara naikin omset. Sekarang cara naikin profit. Nah, omset dikurangi HPP. Nah, ini namanya gross profit. Sama dengan gross profit dikurangi yang namanya expand ya, atau pengeluaran ya. Expense sama dengan net profit. Nah, yang kita kejar kawan-kawan adalah net profit, bukan gross profit. Artinya apa? Kalau pengen naikin net profit, omsetnya naikin dengan cara naikin ininya diturunin, nyari yang produksinya bisa massal, bisa rendah, bisa HPP-nya bahkan kecil, SP-nya diturunin, ya pengeluarannya kita hemat kertas, gak ada print-printan, terus juga kalau misalkan nggak bisa sewa gak usah beli gitu ya, kita bisa outsource kenapa harus digaji dan segala macam. Ini cost-nya supaya jadi rendah. Kebayang konsepnya? Nah itu cara naikin profit. Nah, saya pengen cerita sekarang dari industri saya, kawan-kawan semua. Salah satu industri saya adalah di industri produk launching, ya.
entah itu e-course, entah itu produk digital kayak misalkan produk mesin kreativitas itu digital produk berupa desain, ya. Anda bisa perhatikan cara naikin profit. Omsetnya udah jelas, ini saya praktekkan semua. HPP-nya berapa ya? Yang itu. HPP-nya bisa dikatakan 0, Pak. HPP-nya 0. Karena produk kayak begitu. Terus, yang banyak adalah expense-nya. Tapi sekali buat. Ketika launching kedua kalinya, HPP tidak ada, ini nggak ada. Iklan doang expense-nya. Disitulah saya merasakan net profit saya sangat tinggi. Kenapa? Karena main di industri yang HPP-nya sangat rendah. Kebayang? Ngerti ya sekarang? Di dunia buku, sama. HPP-nya cari percetakan yang dia industrinya bisa produksi banyak eksemplar, banyak produksi buku gitu ya, sehingga cost-nya bisa ditekan dan expense-nya kita benar-benar kurangi sumber daya yang tidak kita butuhkan ya, kurangi pengeluaran yang kita terlalu urgent dan segala macam. Profitnya bisa tinggi. Hijab, properti dan lain juga seperti itu. Nah, tapi kawan-kawan semua, dari sekian banyak itu, saya pengen kasih tiga tips buat Anda untuk bisa naikin profit. Pertama, ini. Naikkan harga. Sudah jelas. Naikkan harga. Loh kan, Kang, sekarang aja ada jualan harga sekian, itu orang lain kok susah jualnya, gitu ya, susah maunya. Nah, berarti strategi jualan Anda belum jago, gitu ya, harus belajar lagi, gitu. Tapi ketika Anda menaikkan harga, maka profit pasti naik. Ini yang saya lakukan. Ya. Naikkan harganya, profit, gede banget. Nah, itu perihal nomor sekian tuh kalau misalkan cara jualannya. Ya. Tapi intinya adalah, ayo naikkan harganya supaya profitnya ikut-ikutan naik. Itu yang pertama. Kedua, hilangkan, apa kira-kira? Hilangkan diskon. Itu nomor 2. Jadi kalau misalkan kawan-kawan pengen dapat profitnya tinggi, jangan sering-sering ngasih diskon, ngasih free ongkir. Ya itu memang melariskan, Pak. Tapi itu tidak membuat kantong kita penuh dengan profit dan cash, gitu ya. Jadi, please strategi ini harus diperhatikan dengan baik. Contoh sederhana. Sebut saya merek aja lah. Saya sebut merek aja. Supaya kebayang ya. Anda pengusaha restoran. Anda jualan minuman di sana. Minumannya adalah es teh manis. Harganya 3.000. Terus teh botol, saya sebut teh botol aja. Teh botol harganya 3.500. Anda milih jualan mana nih? Ya, banyak orang yang saya temui ketika pengusaha restoran, mereka memilih jualan teh botol karena harganya 3.500. Teh manis cuma 3.000. Mereka inilah orang-orang yang mementingkan yang namanya omset 3.500. 3.000 gedean omsetnya. Perhatikan kita sebagai seorang business owner yang dia harus memikirkan yang namanya profit. Teh botol HPP-nya katakanlah 1.500. Ya, profit buat kita 2.000. Misalnya saya nggak tahu harganya berapa ya. 3.500, 1.500-nya bayar, 2.000-nya buat kita. Teh manis 3.000. Tapi HPP-nya bisa dikatakan cuma 300 perak karena cuma gula doang sama air gitu ya. Artinya profitnya adalah hampir 2.500 bahkan 2.000 hampir 3.000. Hampir tanpa HPP bahkan. Milih mana? Milih ini kan. Nah, inilah skill pengusaha. Anda harus tahu mana yang memang harus Anda perjuangkan. Ya, profit or omset, ya, omset atau profit. Nah, ini Anda mainkan dan harus ngerti cara begininya dulu. Naikkan harga ya. Wah, Kang Dewa bukunya harganya mahal-mahal misalkan. Gue mah jelas kalau jawaban business owner adalah supaya apa? Profitnya tinggi. Tapi kalau jawabannya adalah jawaban kita pengen ngedukasi market dan enak sama orang, bilang aja begini. Yowes, kalau lu pengen murah bukunya ya, lu tulis sendiri bukunya, cetak sendiri bukunya, ya edit sendiri, cetak sendiri, beli sendiri, hargain sendiri lah. Tuh, makan gitu ya. Yang kita jual itu bukan buku, bukan kertas. Walaupun lu tuh HPP-nya cuma 15.000, 20.000 dan kita jual 200.000, bukan ngejual kertas. Paham maksudnya ya? Yang kita rubah adalah, yang kita jual adalah perubahan dari orang. Mimpi yang kita jual. Bantu dan solusi yang kita jual. Itu yang harus edukasi. Makanya dinaikin harganya. Naikin harganya, hilangkan diskon. Satu lagi yang dari saya, saran dari saya buat Anda supaya Anda bisa naikin profit. Ketiga, cari produk yang HPP-nya rendah. HPP rendah. Contoh, tadi ya, saya produk digital. HPP-nya sangat rendah.
Contoh lain, kosmetik Pak, itu rendah banget Pak. Gurih, enak banget. HPP cuman secuil jualnya gila. Dipakai lagi tiap hari. Habis pula, repeat order pula tiap bulan. Gurih Pak, pengusaha kosmetik. Makanya saya terjun kosmetik. Kebayang ya? Jadi kalau Anda sudah ngerti ini, pola-pola begini nih, insya Allah Pak, Anda gak akan mikirin lagi tergoda sama rumput tetangga yang dia omsetnya 30M. Mangga 30M. Omsetnya 30M, profitnya 3M. Profit 3M, duitnya nggak ada, ngendap. Cashnya cuma 1M. Loh. Lah kita, katakan omsetnya cuma 15M setengahnya. Profitnya 9M. Ayo loh. Ya, bahkan bisa jadi cashnya 9M. Milih mana? Ya, itulah pilihan. Ya. Jadi Anda kalau udah ngerti ini, tahu mana yang harus Anda lakukan. Ingat tugas business owner, selain memecahkan masalah, selain menghadapi tantangan, adalah mengambil keputusan. Tugas Anda adalah mengambil keputusan, mau pakai cara mana, mau pakai yang mana, memperjuangkan yang mana. Omset atau profit, atau cash, atau ketiga-tiganya, terserah. Tapi yang pasti, di video kali ini Anda sudah sekarang paham bagaimana cara naikin profit, tahu rumusnya, tahu filosofinya, dan tahu tips dari saya bagaimana cara Anda meningkatkan profit tersebut. Itu saja mungkin dari saya untuk video kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di next video.